Om Swastiastu, perkenalkan saya Dila Rosda Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari Prodi Kimia semester 6. Baik, untuk memenuhi tugas pengolahan air dan limbah industri, perkenankan saya untuk mempresentasikan air limbah industri. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian limbah industri, dampak pencemaran limbah industri, karakteristik limbah, kemudian juga pengolahan limbah cair industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air limbah industri, kemudian juga ada contoh industri sumber pencemar, dan yang terakhir yaitu parameter air limbah. Langsung saja untuk pengertian limbah industri. Limbah industri adalah buangan hasil dari proses produksi dari banyak industri yang beroperasi. Di Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan banyak industri. Jadi tidak heran jika pencemaran lingkungan di Indonesia sering terjadi. Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuk atau tidak masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara. Limbah yang mengandung beragam material beracun, untuk itu pengolahan limbah sebelum limbah dialirkan ke sungai merupakan sebuah keharusan. Pengolahan sendiri dilakukan agar kadar chemical oxygen domain atau COD dan biochemical oxygen domain atau BOD pada limbah itu menurun agar limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Namun masih banyak industri-industri yang tidak melakukan pengolahan limbah. Pembuangan limbah yang dilakukan sembarangan ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sebagai contoh, limbah cair dari pabrik. Biasanya ada sisa perwarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe pun juga, limbah tahu, kemudian kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Di samping itu, saya sudah menampilkan sebuah pencemaran air yang dilakukan industri. Dapat dilihat bahwa kekeruhan yang terjadi di gambar. Ini menggambarkan bahwa terjadi pencemaran air akibat limbah industri. Nah, limbah tersebut tidak diolah sehingga langsung dibiarkan begitu saja untuk masuk ke sungai atau perairan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dampak pencemaran limbah industri. Di samping saya menampilkan gambar. Ini merupakan limbah B3. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu ikan dan biota air akan mati. Hal ini disebabkan oleh kadar BOD dan COD yang masih tinggi, sehingga partikel limbah akan mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Nah, pada akhirnya biota dan ikan tersebut mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. Selanjutnya, limbah cair. Nah, limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air. Material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru sungai. Kemudian akan menyebarkan bakteri dan virus yang berbahaya. Nah, tentu saja ini akan mengganggu berlangsungnya kehidupan sehari-hari pada masyarakat tersebut. Nah,
Selanjutnya, limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bau ini tentu akan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, serta berbahaya bagi manusia karena dapat mengandung banyak gas metana. Kemudian, karakteristik air limbah. Nah, air limbah sendiri memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, untuk karakteristik fisiknya, di sini ada suhu, padatan, bau, warna, kekeruhan. Suhu sendiri, air limbah memiliki suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan tempatnya berada. Untuk suhu air yang lebih tinggi, ini mengakibatkan lebih sedikit oksigen yang terlarut. Hal tersebut dapat membuat organisme air bisa mati karena kekurangan oksigen. Kemudian, padatan. Untuk tingginya kadar padatan dapat diartikan karakteristik air limbah. Padatan sendiri merupakan zat padat yang terlarut maupun tidak terlarut dalam air. Padatan tidak terlarut dapat dilihat dengan mudah di dalam air. Namun, padatan terlarut bisa terlihat jelas jika air tersebut dipanaskan hingga suhu 103 derajat Celcius atau 105 derajat Celcius. Jadi, lebih dari 100 derajat Celcius pada air mendidih. Kemudian, bau. Untuk karakteristik air limbah selanjutnya yaitu bau. Bau sendiri menandakan adanya limbah dalam air, karena ciri-ciri air bersih yaitu tidak berbau. Air bisa berbau busuk karena logam, juga menyengat tergantung polutan yang terkandung di dalamnya. Untuk warna, warna air bersih tidaklah berwarna atau bening, maka air yang berwarna menandakan adanya polutan di dalamnya. Air limbah bisa berwarna apa aja, itu tergantung dari limbah apa yang dibuang. Nah, bisa mulai kekuningan, kecoklatan, kemerahan, kehitaman, hingga warna hijau yang menyala, bergantung dari jenis limbahnya. Untuk kekeruhan, disandu dari online biologi Nates, air limbah keruh karena mengandung zat terlarut, misalkan zat koloid, padatan tersubstansi, hingga mikroba di dalamnya. Untuk kekeruhan dapat terlihat jelas jika cahaya dihamburkan melalui air limbah. Cahaya akan dihamburkan sesuai dengan sifat koloid. Semakin keruh air limbah, maka akan semakin sedikit cahaya yang akan ditransmisikan oleh air. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia. Sifat kimia air limbah dari industri bahan organik ini biasanya mampu menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini karena sifat kimia air limbah itu menghabiskan oksigen dalam air. Untuk secara umumnya, karakteristik kimia air limbah dapat dilihat dari kandungan zat di dalamnya. Nah, zat tersebut dapat berupa zat organik, anorganik, hingga gas. Penjelasannya untuk zat organik. Menurut H.K. Son dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Characteristics of Effluent Organic Matter in Wastewater 2007, komposisi organik air limbah kira-kira dapat mengandung 50% protein, 40% karbohidrat, kemudian 10% lemak dan minyak. Selanjutnya, zat anorganik. Air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor,
sulfur, hingga logam berat seperti limbah dan merkuri. Zat anorganik yang terlarut dapat membuat air limbah menjadi basa ataupun asam. Bisa ditandai dengan perubahan pH air. Selanjutnya, oksigen terlarut. Untuk air limbah memiliki kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen yang rendah. Beberapa limbah bahkan tidak memiliki oksigen terlarut sama sekali. Hal ini dapat membuat organisme air seperti ikan akan mati jika berada dalam air limbah karena kurangnya asupan oksigen di dalam air. Selanjutnya, biological oxygen demand atau BOD. BOD sendiri adalah oksigen yang dibutuhkan untuk bakteri aerobik dan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Tingginya kadar BOD menunjukkan air limbah yang sangat tercemar dan berbahaya. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik biologi. Untuk karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Bisa menggunakan parameter biasa. Nah, parameter biasa ini digunakan biasanya banyaknya mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah. Nah, sebagai contoh karakteristik biologi ini virus. Virus ini menyebabkan penyakit poliomyelitis dan hepatitis. Nah, secara pasti penularannya masih belum diketahui dan banyak terdapat pada air hasil pengolahan atau effluent pengolahan air. Kemudian ada Vibrio cholera. Nah, ini menyebabkan penyakit kolera asiatica dengan penyebaran melalui air limbah yang telah tercemar oleh kotoran manusia yang mengandung Vibrio cholera. Kemudian ada juga Salmonella spp. Ini dapat menyebabkan keracunan makanan. Kemudian ada jenis bakteri yang banyak terdapat pada air tersebut hasil pengolahan limbah. Selanjutnya ada Shigella spp adalah penyebab difteri bakteri Bacillinae dan banyak terdapat pada air yang tercemar. Untuk penularannya itu melalui kontak langsung dengan kotoran manusia maupun perantara makanan lalat, kemudian juga bisa melalui tanah. Ada juga Bacillus anthracis. Ini penyebab penyakit antrak terdapat pada air limbah dan sporanya tahan terhadap pengolahannya. Jadi bakteri ini, Bacillus anthracis ini tidak mudah untuk dihancurkan atau dimatikan dalam pengolahan air limbah tersebut. Selanjutnya ada Mycobacterium tuberculosa. Ini menyebabkan penyakit tuberkulosis dan terutama pada air limbah yang berasal dari sanatorium. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair industri. Nah, untuk pengolahan limbah cair industri ini melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologis. Untuk pengolahan fisika sendiri dilakukan pada limbah cair dengan kandungan bahan limbah yang dapat dipisahkan secara mekanis langsung tanpa penambahan bahan kimia atau tanpa melalui penghancuran secara biologis. Untuk pengolahan kimia, pengolahan secara kimia ini merupakan proses pengolahan limbah, di mana penguraian atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan berlangsung dengan adanya mekanisme reaksi kimia, atau bisa penambahan bahan kimia ke dalam proses. Selanjutnya yang terakhir, pengolahan biologis. Untuk pengolahan secara biologis sendiri merupakan sistem pengolahan yang didasarkan pada aktivitas mikroorganisme dalam kondisi aerobik atau anaerobik, ataupun bisa penggunaan organisme air untuk
mengeksplorasi senyawa kimia dalam limbah cair. Nah, di samping itu saya sudah memaparkan sebuah tabel di sini parameter-parameter yang diukur. Sebelahnya ada raw water atau inlet, kemudian sebelahnya ada particle removal, kemudian selanjutnya ada filter inlet, sebelahnya lagi ada filter atau membran outlet, selanjutnya sebelahnya ada clear well, sebelahnya lagi ada outlet, dan yang terakhir ada distribution. Nah, dapat dilihat pada alkalinity itu menunjukkan ada raw water atau inlet. Nah, ditunjukkan pada gambar titik. Kemudian untuk particle removal-nya tidak ada, filter inlet-nya ada, filter atau membran outlet-nya itu tidak ada, clear well-nya tidak ada, outlet-nya itu ada, distribution-nya ada. Sama ke bawah ini ada raw water inlet. Beda-bedanya pada ORP-nya ini terdapat particle removal, kemudian pada particle counter-nya ini dapat particle removal, dan juga TOC dan turbidity itu ada particle removal. Dapat dilihat untuk tabelnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi air limbah industri. Nah, yang pertama yaitu volume limbah. Banyak sedikitnya limbah itu dapat mempengaruhi kualitas limbah. Kemudian yang kedua yaitu kandungan limbah. Kualitas limbah itu dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar. Nah, ada beberapa macam bahan pencemar. Salah satunya juga banyak juga industri di Indonesia ini yang limbahnya itu secara langsung tidak diolah. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian juga yang terakhir yaitu frekuensi pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah sendiri dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah. Salah satunya yaitu pencemaran air. Ini merupakan contoh industri sumber pencemar. Ada beberapa, yaitu ada industri insektisida, industri tekstil, industri karet, industri plastik, industri semen, industri kabel, industri pewarna, dan lain-lain. Masih banyak lagi industri-industri di Indonesia yang limbahnya itu tidak diolah secara langsung sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Terlebihnya lagi yaitu pencemaran air. Yang akan saya bahas yaitu limbah industri karet. Nah, sumber limbah industri karet apabila dilihat dari tahapan produksi, baik dari bahan baku itu berasal dari lateks atau bahan olahan karet atau bisa disebut bokar. Nah, limbah yang terbentuk pada industri karet ini dapat berupa limbah padat, limbah cair, kemudian juga ada limbah gas. Nah, kualitas bahan baku ini berpengaruh terhadap tingkat kuantitas dan kualitas limbah yang akan terjadi dengan rinciannya, yaitu yang pertama, makin kotor bahan karet olahan, maka makin banyak air yang diperlukan untuk proses pembersihannya, sehingga debit limbah cair akan meningkat. Selanjutnya, yang kedua itu makin kotor dan makin tinggi kadar air dari bahan baku karet olahan, akan makin mudah terjadinya pembusukan, sehingga kuantitas limbah, gas atau bau akan meningkat. Dan juga untuk bahan baku karet olahan yang kotor itu menyebabkan kuantitas lumpur atau bisa disebut pasir relatif tinggi. Nah, pembersihan ini dilakukan melalui pengecilan ukuran,
Nah, proses ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan karet agar waktu pengeringan relatif singkat. Dengan demikian, limbah yang terbentuk dominan berbentuk limbah cair. Untuk sumber limbah cair dapat dikategorikan dalam proses produksi dengan rincian, misalkan bahan baku olahan karet, bahan baku ini berbentuk koagulum atau bongkahan yang telah dibubuhi asam semut dan banyak mengandung air, serta unsur pengotor dari karet baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk sumber limbahnya sendiri antara lain yaitu pada penyimpanan koagulum, kemudian juga sebelum produksi terlebih dahulu karet disemprot air sehingga menghasilkan limbah. Selanjutnya pada proses pencacahan koagulum, lalu dicuci dengan air lagi. Proses peremahan dengan hammer mill juga menghasilkan limbah cair, walaupun jumlahnya relatif kecil-kecil. Nah, untuk bahan baku berasal dari lateks kebun, dalam proses produksi untuk menghasilkan karet digunakan air lebih sedikit, tetapi mempunyai bahan kimia di dalam air limbahnya. Untuk sumber limbahnya sendiri dari proses pencacahan dan peremahan. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu parameter limbah industri. Saya sudah sajikan di slide, ada BOD, COD, padatan rendah, padatan tersubstansi, padatan terlarut, kandungan nitrogen. Nah, untuk BOD sendiri merupakan salah satu parameter limbah yang memberi gambaran atas tingkat polusi air. Semakin tinggi nilai BOD menunjukkan makin besar oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme merubah bahan organik. Makin tinggi kandungan bahan organik akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi oksigen terlarut di dalam air yang akhirnya akan berakibat kematian berbagai biota air. Untuk pengurangan konsentrasi oksigen terlarut menyebabkan kondisi dari aerob bergeser ke kondisi anaerob. Selanjutnya COD. COD sendiri mirip dengan BOD. Bedanya oksigen yang diperlukan merupakan oksigen kimiawi seperti O2 atau bisa disebut oksidator lainnya untuk mengoksidasi secara kimia bahan organik menjadi senyawa lain seperti gas metan, amonia, dan karbon dioksida. Untuk nilai COD selalu lebih tinggi daripada nilai BOD, karena hampir seluruh jenis bahan organik dapat teroksidasi secara kimia, termasuk bahan organik yang teroksidasi secara biologis. Yang ketiga yaitu padatan terendap. Padatan terendap menunjukkan genus padatan yang terkandung di dalam cairan limbah yang mampu mengendap di dasar cairan secara gravitasi dalam waktu paling lama sekitar 1 jam. Selanjutnya, padatan tersubstansi. Untuk padatan tersubstansi sendiri adalah padatan yang membentuk substansi atau koloid. Ini bisa dilihat secara kasat mata karena dapat mengapung atau mengambang serta mengeruhkan air karena berat jenisnya relatif rendah. Kemudian ada padatan terlarut. Untuk padatan ini bersama-sama dengan substansi koloid tidak dapat dipisahkan secara penyaringan. Jadi pemisahannya hanya dapat dilakukan dengan proses oksidasi biologis atau koagulasi kimia. Yang terakhir yaitu kandungan nitrogen. Nah, bentuk senyawa nitrogen yang paling umum yaitu protein, amonia, nitrit, dan nitrat. Untuk ketiga jenis terakhir dihasilkan dari perombakan protein, sisa tanaman, dan pupuk yang tersisa di dalam cairan limbah. Untuk derajat keasaman pH-nya sendiri dikatakan bersifat normal bila pH-nya menunjukkan 7. Semakin rendah nilai pH artinya air semakin bersifat asam. Sebaliknya, makin tinggi
air tersebut bersifat basah. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam saya menjelaskan ataupun materi yang saya sajikan kurang lengkap dan ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akan saya tutup. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.